Baiklah, pada saat ini saya akan bahas tentang persalinan normal atau intranatal adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi atau pengeluaran janin yang cukup bulan yang dapat hidup di luar kandungan dan disusul dengan pengeluaran plasenta baik secara spontan maupun bantuan. Selanjutnya, tujuan dari persalinan merupakan upaya kelangsungan hidup untuk mencapai derajat kesehatan yang sangat tinggi untuk ibu dan bayinya melalui berbagai upaya yang bisa terintegrasi dan lengkap serta intervi minimal dengan persalinan yang adekuat sesuai dengan tahapan ibu persalinan sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanannya dapat terjaga pada tingkat yang sangat optimal. Selanjutnya, jenis persalinan. Persalinan spontan yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri melalui jalan lahir ibu tersebut. Persalinan buatan yaitu bila persalinan dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya ekstraksi forceps atau dilakukan operasi sektio atau cesaria. Persalinan anjuran merupakan persalinan yang dapat dimulai dengan sendirinya tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin atau prostaglandin. Selanjutnya, faktor persalinan menurut Prawihordarjo 2007 dikutip dalam Sono tahun 2013, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan kekuatan IS sehingga menjadi awal mula terjadi proses persalinan sebagai berikut. Yang pertama, teori penurunan progesteron, teori ketegangan ukuran uterus yang makin membesar yang mengalami penegangan pada otot-otot uterus mengalami iskemia sehingga dapat menjadi faktor yang mengganggu sirkulasi utroplasenta yang akhirnya membuat plasenta mengalami degenerasi. Teori oksitosin, pemeriksaan intranatal, pemeriksaan rektal, pemeriksaan vaginal. Selanjutnya tentang ASI eksklusif adalah bahwa bayi hanya menerima ASI dari ibu atau pengasuh yang diminta memberikan ASI dari ibu tanpa penambahan cairan atau makanan padat lain, kecuali sirup yang berisi vitamin, suplemen, mineral, atau obat. Pengelompokan ASI eksklusif. ASI adalah suatu jenis makanan yang mencakup seluruh unsur kebutuhan bayi, baik fisik, psikolog, sosial, maupun spiritual. ASI eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberikan makanan lain, walaupun hanya air putih sampai bayi berusia 6 bulan. Terdapat 3 jenis ASI, yaitu kolostrum yang pertama yang keluar sejak hari pertama hingga hari ke 3-5, ASI transisi pada hari ke-3-5 juga hingga hari ke-8-11, dan ASI matang sejak hari ke-8-11 hingga seterusnya. Komponen-komponen ASI eksklusif. Hal yang menakjubkan dari kandungan ASI adalah karakteristik cairan ini dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan bayi. Seiring waktu, kandungan ASI juga berubah sesuai pertambahan usia bayi. Nutrisinya akan disesuaikan dengan kebutuhan bayi pada tiap tahap tumbuh kembangnya. Lemak, vitamin, dan mineral. Manfaat ASI eksklusif untuk bayi. Manfaat untuk ibu. Ukuran ASI eksklusif pada bayi setelah melahirkan. Bunda biasanya khawatir tidak memberikan ASI yang cukup untuk sang buah hati, padahal kebutuhan ASI bayi baru lahir sebenarnya tidak boleh berlebihan. Berikut adalah kebutuhan ASI bayi sesuai tahapan usia yang perlu Bunda ketahui. Urutan tindakan menyusui. Posisi tubuh Anda mengubah seluruh tubuh bayi Anda ke arah Anda, yaitu dada Anda dan dada bayi. Mulut bayi harus mencakup areola, bukan hanya puting. Hindari panik ketika bayi Anda butuh adaptasi. Menyusui membutuhkan kesabaran dan banyak latihan. Kondisi ibu sakit ketika bayi menyusui. Jika latch on sakit, terisap lagi dengan memasukkan jari kelingking Anda di antara gusi bayi dan payudara Anda. Cobalah berulang kali. Setelah bayi Anda terposisikan dengan benar, dia akan melakukan proses laktasi yang membuat Anda dan bayi nyaman. Waktu memberikan ASI. Menurut pedoman dari American Academy of Pediatrics, daripada menyusui sesuai dengan jadwal yang kaku, Anda harus memberikan ASI pada bayi setiap kali dia menunjukkan tanda-tanda ingin menyusu. Membangunkan bayi hari pertama diberikan ASI untuk menjaga dirinya terjaga selama menyusui dan juga untuk memastikan makan bayi Anda cukup sering. Membangunkannya jika sudah 4 jam sekali untuk memberikan ASI. Posisi nyaman menyusui di hari pertama karena menyusui dapat berlangsung hingga 40 menit
terutama di hari-hari pertama kelahiran bayi. Anda dapat memilih tempat yang nyaman untuk menyusui, konsumsi makanan yang seimbang untuk melancarkan ASI. Konsumsi diet seimbang akan memastikan bahwa kualitas dan kuantitas susu. Teknik menyusui. Cara terbaik memberikan ASI eksklusif adalah dengan teknik latch on. Latch on adalah posisi ketika bayi menyusui dengan mulut melekat pada payudara ibu. Teknik ini membantu bayi menerima ASI secara memadai. Tips agar ASI lancar. Berikut ini beberapa tips ASI lancar dan banyak, yaitu tingkatan frekuensi menyusui, memompa, memeras ASI, kosongkan payudara setelah anak selesai menyusui. Yang tidak kalah penting, ibu harus dalam keadaan rileks. Kondisikan psikologis ibu menyusui sangat menentukan keberhasilan ASI eksklusif. Hindari pemberian susu formula. Terkadang karena banyak orang tua merasa bahwa ASI-nya masih sedikit atau takut anak tidak kenyang, banyak yang segera memberikan susu formula. Padahal memberikan susu formula itu justru akan menyebabkan ASI semakin tidak lancar. Hindari penggunaan empeng. Datang klinik laktasi jangan ragu untuk menghubungi atau konsultasi dengan klinik laktasi. Di sana ibu dan ayah mendapatkan masukan secara teknis agar ASI tetap optimal. Cara perawatan pada payudara ibu nifas. Merawat payudara usai menyusui. Selanjutnya, akibat jika tidak dilakukan perawatan payudara ibu nifas. Puting susu masuk, anak susah menyusui, ASI lama keluar, produksi ASI terbatas, pembengkakan pada payudara meradang, payudara kotor, ibu belum siap menyusui, kulit payudara terutama puting akan mudah lecet. Penata laksanaan indikasi perawatan payudara dilakukan pada payudara normal dan dapat juga dilakukan pada payudara yang mengalami kelainan seperti bengkak, lecet dan puting, inverted atau masuk ke dalam. Langkah-langkah perawatan payudara atau breast care diantaranya. Berikut ini adalah alat-alat untuk merawat payudara. Merawat payudara ketika menyusui. Selanjutnya saya akan bahas tentang pendarahan postpartum. Perdarahan postpartum mencakup semua perdarahan yang terjadi setelah kelahiran bayi, sebelum, selama, dan sesudah keluarnya plasenta. Kehilangan darah lebih dari 500 ml selama 24 jam pertama disebut perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum adalah perdarahan lebih dari 500 cc setelah persalinan per vaginam dan lebih dari 1000 ml untuk persalinan abdominal. Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi setelah bayi yang lahir melewati batas fisiologis normal. Secara fisiologis, seorang ibu yang melahirkan akan mengeluarkan darah sampai 500 ml tanpa menyebabkan gangguan homeostatis. Jumlah perdarahan dapat diukur menggunakan bengkak besar 1, bengkok sama dengan kurang lebih 500 cc. Oleh sebab itu, secara konvensional dikatakan bahwa perdarahan lebih dari 500 ml dikategorikan sebagai perdarahan postpartum dan perdarahan mencapai 1000 ml secara kasat mata harus segera ditangani secara serius. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perdarahan postpartum merupakan perdarahan berlebihan yang terjadi setelah melahirkan sebanyak lebih dari 500 ml. Berdasarkan waktu yang terjadi, perdarahan postpartum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perdarahan postpartum awal atau early postpartum hemorrhage, yaitu perdarahan yang terjadi sampai 24 jam setelah persalinan. Perdarahan postpartum lambat atau late postpartum hemorrhage, yaitu perdarahan yang terjadi sampai 28 jam setelah persalinan. Kesimpulan dari semuanya adalah kesiapan persalinan. Kesiapan persalinan adalah di mana pasien mempersiapkan persalinan, mempertahankan dan memperkuat dirinya dalam persalinan serta perawatan pada bayi atau anaknya. Rencana keperawatan yang disusun dengan hasil tujuan yang dicapai dan rencana tindakan perawatan ini sudah sesuai dengan standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI dengan standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI. Adapun di dalamnya membuat observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Evaluasi setelah dilakukan keperawatan selama 3 kali dalam sehari dapat didapatkan bahwa evaluasi kedua masalah belum teratasi dan melanjutkan intervensi. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.